Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Livariansi dengan NIM 24042378. Di sini saya ingin membahas tentang konsep dan penerapan statistika serta penyajian data. Yang pertama, saya ingin membahas tentang pengertian dan asal mula istilah statistika. Kata statistika berasal dari beberapa bahasa Eropa, yaitu bahasa Latin Statisticum Collegium yang artinya Dewan Negara, sedangkan bahasa Inggris yaitu statistik, ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Dan statistika ini berkembang menjadi ilmu yang mempelajari metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan dan mengelola dan menyajikan suatu data. Selanjutnya yaitu perbedaan statistik dan statistika. Yang pertama yaitu statistik. Statistik itu data atau kumpulan data, bisa berupa angka maupun bukan angka, disusun dalam tabel atau diagram. Sedangkan statistika, ilmu tentang metode untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, menganalisis hingga menarik kesimpulan data. Selanjutnya ada manfaat dan statistika dan keterbatasan statistika. Di sini saya ingin membahas tentang manfaat dan fungsi statistika. Ada beberapa manfaat dan fungsinya. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan untuk mengevaluasi data, membantu dalam riset sosial, merancang survei, menyederhanakan data, menarik kesimpulan, dan mengukur kualitas inferensi. Selanjutnya yaitu menyusun fakta sesuai kebutuhan, menyederhanakan data rumit, dan selanjutnya digunakan untuk perbandingan dan interpretasi. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan statistika. Terbagi menjadi 3, yaitu hanya untuk memecahkan masalah kualitatif, tidak berlaku untuk fakta tunggal, dan hasil analisis hanya berupa pendekatan. Selanjutnya ada jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan aktivitas dan metode. Yang pertama yaitu berdasarkan aktivitas. Berdasarkan aktivitas ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif itu menyajikan data dalam tabel atau grafik, sedangkan inferensial yaitu menarik kesimpulan atau prediksi dari sampel ke populasi. Sedangkan yang berdasarkan metode itu terbagi menjadi 2, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Yang parametrik ini yaitu berisi data interval atau rasio, sedangkan non-parametrik ini berisi data ordinal dan nominal. Selanjutnya ada pengertian dan jenis data. Data adalah faktor atau informasi hasil penghitung atau pengukur, bisa berupa angka maupun kategori. Jenis-jenis data berdasarkan sifat yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini seperti jenis kelamin atau warna kesukaan. Sedangkan kualitatif itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu discrete dan continue. Discrete itu menghitung jumlah sesuatu barang seperti jumlah mobil atau motor, sedangkan continue itu mengukur suatu barang seperti luas tanah atau mengukur berat badan juga bisa. Selanjutnya ada berdasarkan skala. Berdasarkan skala ini terdiri dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal ini berkategori setara. Statistika yang cocok yaitu modus dan frekuensi, sedangkan ordinal yaitu kategori bertingkat. Statistika yang cocok itu ada median dan persentil. Dan yang ketiga ada interval. Interval ini jarak antar nilai bermakna tanpa nol mutlak. Statistika yang cocok itu ada mean dan standar deviasi. Dan yang terakhir ada rasio. Rasio ini jarak bermakna dan ada nol mutlak. Statistik yang cocok ini ada mean geometrik dan koefisien variasi. Dan yang terakhir ada populasi dan sampel. Populasi ini seluruh objek atau individu yang diteliti, sedangkan sampel sebagian dari populasi yang diambil sebagai perwakilan. Kita lanjut ke pembahasannya yang kedua, yaitu penyajian data.
Penyajian data adalah cara menampilkan data agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Data yang masih mentah seringkali sulit dipahami sehingga perlu disusun dalam bentuk yang lebih sederhana. Umumnya, data disajikan dalam tabel grafik atau diagram agar pola dan informasi inti dapat terlihat jelas. Selanjutnya ada penyajian data tabel. Tabel klasifikasi tunggal itu menyajikan data dengan satu variabel yang dibagi ke dalam interval kelas, lalu dihitung jumlah frekuensinya. Dan yang kedua ada tabel klasifikasi ganda. Menyajikan data dengan dua variabel atau lebih sekaligus sehingga bisa dibandingkan secara silang. Dan terakhir ada tabel distribusi frekuensi. Menyajikan data dengan mengelompokkan nilai data ke dalam interval kelas tertentu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penyajian data. Yang pertama yaitu ada diagram batang. Diagram batang ini digunakan untuk membandingkan data antar kategori dengan panjang batang menunjukkan besar kecilnya nilai atau frekuensinya. Yang kedua ada diagram garis. Diagram garis ini menunjukkan perkembangan atau tren data dari waktu ke waktu dengan titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menggambarkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan dalam bentuk persentasi. Dan yang keempat ada histogram. Histogram ini diagram batang yang berdempetan untuk menunjukkan distribusi frekuensi data kuantitatif. Dan yang kelima ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini garis yang menghubungkan titik tengah puncak histogram memperlihatkan pola distribusi. Dan yang terakhir ada ogive. Ogive ini kurva frekuensi kumulatif yang berguna untuk menentukan median, kuartil, dan persentil. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.